ibadah itu tidak hanya yang murni saja seperti sholat, baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, tetapi segala bentuk yang bermanfaat untuk orang, untuk masyarakat, itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah, sekecil Maka apapun ya. Sempatkanlah di bulan Ramadan ini memberikan manfaat untuk orang lain. Manfaat untuk. Nah, pesan nih untuk teman-teman Gen Z nih ya, Mbak Bita dan Mas Rifki apa, Mas, untuk teman-teman selama bulan Ramadan ini agar mereka lebih bersemangat dan produktif seperti itu. Kalau saya itu jangan disia-siakan aja lah waktunya gitu. Sia-siakan Ramadan ya. Karena kebanyakan Gen Z juga kan pada saat bulan Ramadan itu juga waktunya itu agak lebih banyak gitu. Agak lebih banyak ya. Daripada dibuat maksiat atau hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Berkebunlah seperti saya. Intinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Yang tadi katanya Pak Sadun, segala kegiatan yang akan berpahala itu pasti dilipat gandakan seperti itu ya Pak. Maka dari itu kita sebagai generasi zilenial juga harusnya bisa mendapatkan kesempatan itu untuk meraih pahala sebanyak mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang pastinya nyaman dan juga dapat meraih pahala yang semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rama dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program Bincang Ramadan. Kali ini kita menghadirkan narasumber lintas generasi seperti itu ya. Ada generasi Gen apa? Mas dengan T. Gen T. Apaan tuh? Ya, beliau adalah penyuluh agama Islam Muhammad Sa'dun Daim. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Puasa masih kan? kuat. Masih kuat puasa? Ya. Ini cuacanya nggak panas ya, cerah. Jadi kuat-kuat saja dong ya. Mendukung banget. Selanjutnya ada dari generasi Z ya, Gen Z ya, Gen Z, nyebutnya Gen Z. Ada Mas Rifki Raihan Nur Hasan ya, sama Mbak Jauza Sabita ya. Kalau Mas Rifki Raihan Nur Hasan ini adalah sebagai pemenang tari ya, pemenang tari internasional di Bali ya, dari Mandua Rembang. Tahun berapa itu Mas juaranya? Tahun 2025. 2025, barusan kemarin ya. Dan Mbak Jauza sebagai pemenang atau juara 3 Duta Genre Kabupaten Rembang tahun 2025 ya, luar biasa. Sebelum kita ngobrol tentang tema kita pada hari ini, yaitu ngabuburit lintas generasi ya. Kalau Pak Sadun punya cerita-cerita ngabuburit di masa-masanya ya, sebagai generasi milenial ya. Kita nanti akan banding-bandingkan ya dengan ngabuburitnya ala Gen Z seperti itu ya. Dan ini menurut saya cocok Mbak Iko, karena ya? terpautnya tidak terlalu jauh. Masa sih? Berarti Anda menolak tua ya? Iya. Dari milenial ke Gen Z gitu. Milenial ke Gen Z, nggak terlalu tingkat satu gitu ya, satu tingkatan. Ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu ya. Pak Sadun ini adalah penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Kragan. Ya. Prestasinya juga nggak kalah loh, prestasi nasional. Sebagai apa Pak? Saat itu masjid yang kita pimpin, Masjid Besar Al-Islah Kragan tahun 2024 menjuarai tingkat nasional, juara satu anugerah Masjid Percontohan dan Ramah Ampera. Percontohan dan ramah, luar biasa ya. Mas Rifki juga, Mbak Jauza juga adalah siswi Mandua Rembang yang luar biasa ya. Bisa cerita dong dulu bagaimana Mbak Jauza ini bisa mendapatkan juara 3 Duta Genre Kabupaten Rembang? Ya, cerita dikit ya. Jadi dulu itu kebetulan kemarin bulan November ya 2025, kebetulan saya mengikuti tes seleksi dari seleksi Duta Genre Kabupaten Rembang tahun 2025. Awalnya itu saya ditunjuk Ibu. Ditunjuk oleh madrasah. Kemudian
Terus saya ini ternyata ketika saya ditunjuk itu saya tuh punya gambaran, punya tujuan juga. Jadi waktu itu kebetulan saya punya tujuan. Ternyata saya juga dipilih menjadi duta genre itu. Oh gitu. Gitu. Jadi waktu itu saya itu kenapa saya tertarik dengan duta genre itu karena kebetulan teman-teman saya itu banyak sekali yang mengalami broken home. Oh, broken home. Jadi keluarganya itu kurang harmonis, ibu, bapak. Nah, terus saya pengen tahu lebih dalam sebenarnya seperti apa sih pentingnya sebuah keluarga dalam lingkup anak-anak remaja Yang diangkat itu ya. Saya, seperti itu. Luar biasa, dan akhirnya dapat juara 3 ya. Walaupun juara 3 lumayan ya. Kalau Mas Rifki punya cerita apa Mas sehingga bisa menjadi juara internasional, meraih golden medal ya? Iya. Medali emas. Jadi sebelum itu saya kan dari dulu emang suka menari kebetulan. Suka menari ya? Iya. Dari kecil? Dari SD. Oh, dari SD. Iya. Dari SD itu saya lanjut ke MAN. Terus kebetulan ada pengumuman lomba itu. Jadi saya mencoba ikut, kan ada seleksi itu Bu. Jadi kebetulan saya juga keterima. Keterima ya? Iya. Dengan satu tim gitu ya? Iya, satu tim itu. Berapa orang satu tim? Satu tim itu ada 3 orang. 4 deh, 4. Nah, latihan pada saat itu latihan itu ada 1 bulanan. Jadi kita lomba itu pada bulan November tahun 2025. Kita latihan ada 1 bulanan. Wow, jadi cukup lama bulan ya? Oktober gitu. Bulan Oktober sudah mulai Iya. latihan. Ya. Tentunya juara yang luar biasa internasional ya. Iya. Sangat Itu bangga sekali. saingannya banyak atau bagaimana? Banyak Ibu. Banyak Jadi juga ya? dari Indonesia pun juga banyak, dan ada anak-anak dari luar negeri juga. Dari luar negeri Iya. juga ada. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan ya, karena Iya. membawa Rembang ya, Iya. madrasah lagi ya. Madrasah, betul. Ya, kalau Pak Sadun ini juga luar biasa ya, sudah kita podcast dulu ya Pak ya, Iya, dari awal tahun 2025. 25 awal. Ya, Ya. awal tahun 2025. Baik pemirsa, kita langsung ngobrol ya soal ngabuburit ya. Pak Sadun, kalau istilah ngabuburit, ini kan zaman dulu kita nggak ada ya. Betul. Kalau ya. dulu istilahnya apa? Istilahnya ya Tahun 90-an. secara umum nongkrong. Nongkrong gitu aja, ya? Nongkrong gitu. Kalau dari Pak Sadun, sebenarnya bagaimana sih ngabuburit itu? Sebuah keniscayaan ya, terkadang kita sekitar jam 2, jam 3 itu kan rata-rata bangun dari istirahat. Itu mau ngapain kan? Mau ngapain? Iya, betul. Nah, akhirnya lumrahnya anak-anak di generasinya masing-masing, mereka punya komunitas. Nah, kemudian karena dulu belum ada handphone ya, belum ada komunitas, belum sehingga ada, baru TV kotak gitu, iya, belum putih sehingga ya. Komunitas itu ya offline semua gitu. Jadi dari satu ke satu itu nyamperin gitu. Iya. Terus kita baru menentukan mau kemana Di darat ini, gitu ya, iya. ketemu langsung. Nah, yang menarik itu Mbak Iko, bahwa yang tahun dulu kalau nongkrong itu kan cari tempat yang ramai, semisal di persimpangan, pertigaan, perempatan gitu itu ya. kan keren dulu Keren, itu. Nah, yang menarik akhir-akhir ini itu justru mereka menciptakan sendiri komunitas dari tempat yang sebetulnya sangat sepi sekali di pinggir sawah. Gitu ya? Iya. Dan itu saya tanya rata-rata sama. Kenapa kok bisa begitu? Cenderung Karena lebih suka tempat yang sepi. mereka itu kan sudah rame di grup masing-masing. Gitu ya? Betul. Rame di grup masing-masing, kemudian mencari tempat yang tenang, yang sepi untuk mengekspresikan gitu kegiatan ya. mereka. Buat konten, Buat foto konten itu gitu ya. hampir di titik-titik ngabuburit itu kegiatannya sama. Seperti itu ya. Selain berburu takjil. War takjil Iya. gitu ya. Nah, boleh cerita dong dulu kecil kita kan tahun 80 90-an itu. Iya. Kita selama
nunggu puasa ya dari siang sampai maghrib ngapain aja sih? Kalau pagi mungkin masih sekolah ya, sekolah ngaji. Kita kan masih seger-segernya tuh. Kalau udah menjelang jam 12 ke atas sudah hawanya sudah tenaganya udah separuh berkurang lah ya. Nggak kayak biasanya karena nggak ada makan siang ya seperti itu. Ngapain aja sih dulu kalau Pak Sadun waktu kalau kecil? anak-anak remaja zaman itu ya cari tempat-tempat keramaian. Keramaian tadi ya. Ya di persimpangan, di tempat tongkrongan-tongkrongan ya. gitu. Istilahnya apa ya, cangkruk-cangkruk Cangkruk, gitu. jagong, tapi nggak boleh gibah lo ya. Kayaknya dulu ya membahas tentang mungkin dinamika di sekolah, kemudian gitu-gitu. Ngobrol-ngobrol biasa lah ya. Kalau dulu itu, kalau saya ya dulu seperti ini ya, tahu ada zaman main-main waktu kecil tuh ada kayak lompat tali, terus gobak sodor, terus ada teli-telian apa sih namanya? Itu peta umpet istilahnya dulu telian gitu. Kalau orang desa nyebutnya telian gitu ya. Terus ada kayak apa? Kalau perempuan itu bekel-bekelan ya. Itu. Jadi karena kita nggak ada HP ya, belum ada HP, TV pun waktu itu masih jarang yang punya ya, kalau bukan orang Pak Lurah kaya. Pak Lurah ya punya. Iya dulu TV itu istimewa banget gitu. Ya gitu deh mainannya remaja zaman dulu ya Mas ya. Kalau saya ya kalau udah mau maghrib sore jam 3 ke atas tuh ada ngaji, misalkan ngaji di musola ikut ngaji. Habis itu bantu ibu lah di dapur. Bantu mempersiapkan masak, kita tahu bersih-bersih apa gitu ya. Jadi itu kegiatan apa ya, kita sebagai generasi yang hidup di era 80 90-an lah ya. Nah, sekarang ini Mas Rifki ya. Ramadan ini gimana Mas? Ini di rumah ya? Iya, di rumah. Di rumah ya. Nah, kan Ramadan dari awal puasa kemarin sudah libur satu minggu ya, sekolah madrasah. Terus habis ini masuk sekolah ya. 3 minggu ya, habis itu libur lagi. Nah, selama di rumah nih dari pulang sekolah sampai menunggu waktu maghrib ngapain aja Mas Rifki? Kalau saya itu pulang sekolah ya istirahat dulu, paling jam 3-an asar ada mengaji juga, ngaji kitab gitu di musola. Setelah itu kebetulan saya suka berkebun juga. Oh, produktif. Ya, bagus ya, jarang-jarang loh Gen Z kayak gini. Ya, berkebun ya. Iya. Daripada kan menunggu waktu berbuka puasa juga, daripada gabut gitu. Gabut ya. Iya, mending kasih yang produktif. Jadi sampai menunggu berbuka puasa, ya. Begitu ya kegiatannya ya. Kalau di sekolah ngapain aja kegiatannya? Ada kegiatan apa aja selama Ramadan? Kalau di sekolah itu paling pagi pelajaran itu sampai jam 11-an kita lanjut ngaji bersama gitu. Tadarus gitu. Enggak ngaji kitab, Pak. Oh, ngaji kitab. Ada yang baca. Ada. Itu terus sampai duhur, setelah itu pulang. Iya. Jadi emang ada ngaji kitab khusus ya selama Ramadan. Kalau di hari-hari biasa nggak ada ngaji ya? Nggak ada paling ngaji tadarus saja. Oh, tadarus saja. Kalau Mbak Fauza sama ya, Mbak Jauza sama ya dengan Mas? Beda sedikit? Misalnya bedanya di mana? Saya kan di asrama. Oh gitu. Lebih apa ya? Lebih rinci gitu. Oh gitu. Tentang lebih full. Ya. Lebih padat kegiatannya. Rehan kan dia di rumah. Di rumah berkebun lagi menyenangkan. Panas-panas seger ya di bawah pohon gitu ya. Nanti ada langsung minum es teh. Nah, kalau di asrama seperti apa, Mbak Jauza? Kalau di asrama itu kan sebenarnya kita di madrasah Alia Negeri 2 Banten kan pulang sekolahnya sampai 2:30. Iya. Ya, 2:30. Ya. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini berubah jadwalnya. Jadi pulangnya jam 12. Nah, kalau di asrama itu setelah jam 12 pulang sekolah sampai asyar itu kita dikasih free gitu Bu. Free ya, buat istirahat. Iya, istirahat. Nah, setelah istirahat itu nanti setelah asyar kita ada bimbingan atau konsentrasi.
bimbingan mapel konsentrasi. Wah, puasa-puasa disuruh belajar. Bimbingan itu salah gitu ya. satu kegiatan yang tidak akan pernah terputuskan meskipun itu apa. Walau puasa gitu ya, tetap semangat. Gitu, Bu. Bimbingannya jadi di kelas IC SSBS itu setiap anak yang masuk itu kan diseleksi gitu ya. Diseleksi itu diberi kesempatan untuk memilih mapel konsentrasi yang sesuai bidangnya seperti itu. Nah, kalau udah sesuai bidangnya seperti itu, nanti ada jadwalnya sendiri. Misalnya ada mapel geografi, bimbingannya hari ini jam segini. Tapi bimbingannya per mapel itu seminggu ada 4 kali. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuma Sabtunya free. Ada berapa anak yang di boarding? Sekarang ini ada 2 generasi, Bu. Waktu itu saya generasi pertama, baru uji coba. Oh gitu ya. Terus kemudian ada adik kelas ini, jumlahnya semuanya ada 40-an lah. Iya, 40-an. Nggak sampai 45. Apakah kegiatan itu cukup menguras tenaganya dan pikiran karena kondisinya juga puasa gitu? Tentu saja sih. Jadi kan kita setelah bimbingan itu kan udah lemes banget, udah pada tidur kan. Terus habis itu kita diberi kesempatan, kayak waktu luang buat jajan di luar. Oh gitu. Ya, kadang kita ada beberapa anak yang izin ke Nasriah itu loh, perapatan Nasriah itu ya. Nah itu nanti harus yang keluar itu pokoknya harus mau dititipin sama yang lain. Oh gitu. Gantian ya, dibikin jadwal ya. Kamu yang keluar hari ini, besok aku gitu. Kadang kayak kita buat jadwal kecil-kecilan. Oh gitu. Biar semuanya adil, asalkan Gitu ya. dititipin juga menitipkan itu semuanya bisa dirasakan bersama-sama. Jadi itu yang dirasakan kalau di asrama kayak mondok ya, kayak di pondok ya, cuman lebih modern ya, jadwalnya pun lebih padat ya. Ya selain tadi ya belajar mapel konsentrasi ya, ada ngaji-ngajinya nggak? Ngaji kitab apa? Pasti gitu? ada, Bu. Soalnya di Madrasah Negeri 2 Lembang itu kelas isinya kan namanya SSBS. Ada Science Boarding, Islamic Boarding School, SSIBS. Yeah. Gitu. Nah, di situ itu pasti selalu berbasis agama Islam, ya. Mulai dari sholat jamaah yang wajib dan kalau dilanggar itu pasti hukumannya sangat berat. Oh iya? Apa hukumannya kalau boleh tahu? Pokoknya Gen Z itu pasti kan berkaitan erat dengan handphone gitu kan, Pak Bu. Nah, jadi di SSBS itu pasti apapun apapun pelanggarannya itu pasti yang dijadikan bahan hukuman itu pasti HP-nya yang disita gitu. Oh gitu. Termasuk sholat jamaah bisa paling ringan itu 3 hari sampai. Jadi nggak HP yang 3 hari. Sampai kalau udah parah banget tuh dapat sanksi tingkat 3 itu nggak boleh pulang, Bu, gitu. Ada yang kayak gitu? HP-nya disita juga nggak boleh pulang. Gitu. Jadi saking ketatnya. Ini malah lebih parah dari pondok nih. Tapi selain itu kan kita masih punya teman-teman yang masih bisa diajak ngobrol, main, masih nggak kesepian lah ya. Nah itu pembelajaran supaya gimana ya, anak ini jangan ketergantungan deh sama handphone gitu ya. Hikmahnya seperti itu. Kalau ngaji kitab itu kita ada jadwal, Bu. Kalau sehari-hari, kalau tidak bulan puasa itu seminggu sekali di hari Sabtu setelah sholat asyar. Kalau di MAN kan kita kan sekarang setiap bulan Ramadan setiap hari kan kita ada ngaji kitab. Jadi kan di MAN juga saling nyambung gitu kan, Bu, yang di asrama. Kalau di asrama itu tetap di hari Sabtu itu. Jadi hari Sabtu itu kita ngaji kitabnya 2 kali. Yang sebelum asyar itu di madrasah, yang setelah asyar itu di asrama. Seperti itu. Oh gitu. Ngaji kitabnya apa, Mbak? Kalau di MAN yang setiap hari kita bersama-sama itu taklimul muta'alim. Taklim, bagus ya buat pelajar ya. Kalau yang Sabtu itu hari Sabtu Fathul Qorib sama Qorib fikih ya. Sama Nasibul Ibad. Nasibul Ibad. Luar biasa ya, iya. Ini Gen Z kegiatannya sangat positif ya. Tapi memang tidak menutup mata ya, kalau Gen Z sekarang itu kalau soal HP udah deh, kayaknya juaranya deh ya. Orang kita aja juga sekarang jadi candu HP seperti itu ya. Nah ini kalau menurut
Pak Sadun ini memandang Gen Z zaman sekarang ya, seberapa tingkatnya ya, parahnya, seberapa tingkatan mereka ketergantungan sama gadget ini? Tentu kalau kita berbicara tentang ketergantungan smartphone gadget itu kita melihat apa yang digeluti. Jadi kalau memang aktivitasnya itu hanya main game lah katakan, itu memang cukup berbahaya. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Tapi kalau kegiatan per hari ini kan tidak bisa lepas juga dari handphone, ya. Kerja juga pakai handphone sekarang. Absen juga dari handphone. Juga pakai handphone. Artinya kita harus adaptasi. Maka diibaratkan handphone itu kan seperti pisau. Gitu. Pisau ya. Pisau itu kan tinggal tergantung di tangan siapa. Ya. Kalau di tangan tukang jagal ya menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Iya, jadi kembali lagi kepada aktivitas masing-masing. Aktivitasnya ya, penggunaannya ya. Nah, kalau dari Mas Rifki sama Mbak Sabita ya, ini manggilnya Mbak Jauza Pak Sabita nih? Sebenarnya kalau teman-teman akrab itu Bita. Bita. Bapak Ibu guru biasanya manggilnya Jauza, soalnya depannya Jauza. Kalau orang tua? Nama orang tua? Orang tua manggilnya biasa. Orang tua manggilnya apa? Bita. Oh, Bita. Udah panggil Bita aja deh. bukan Bita, Nobita, bukan. Nobita. Beda Pak, Nobita cowok. Kalau Nobita gendut ini enggak, ini langsing. Nah, kalau Mas Rifki ya, nah ini nih, kalau Mas Rifki menyikapi gadget seperti apa? Kalau saya itu nggak begitu suka main HP sih, Bu, karena ya itu saya luangkan gitu ya? Waktunya buat berkebun aja gitu. Paling ya kadarnya gitu, cari-cari ilmu tentang gitu ya? Gimana caranya tanaman ini bisa subur gitu aja. Oh gitu ya. Jadi banyak kan memang kalau Ramadan ini kan waktu luang dikit udah, kalau pegang HP udah deh HP-an terus. Iya. Artinya enggak ya? Artinya handphone itu bisa jadi peluang. Peluang loh. Ya, di tangan orang-orang yang tepat, yang mencari peluang seperti gitu ya. Padahal pas berkebun dia juga bisa jadi konten. Betul. Juga kan ya. Iya. Jadi buktinya kan tidak tergantung usia orang itu. Banyak juga yang milenial itu yang ketergantungan game itu juga. Emang nggak mandang usia. Betul, ya. Buktinya Mas Rifki Gen Z. Iya, Gen Z aja nggak candu HP ya. Tapi positif. Bisa loh kalau berkebun itu jadikan konten, nah kan kasih edukasi ya ke sesama Gen Z lainnya. Kalau Ramadan ini nggak cuman main-main handphone aja, tapi bisa dimanfaatkan untuk itu spesifik misalkan. Kebunnya apa Mas? Kalau saya itu ada bunga juga, sayur-sayuran di pot-pot gitu berarti? Ya, ada yang pakai polybag atau di lahan gitu. Kebetulan depan rumah saya itu kan lahannya lumayan lebar gitu. Jadi saya manfaatkan gitu aja. Oh gitu. Ide kamu sendiri atau dari orang tua? Kebetulan ide saya sendiri. Wow. Itu berarti di posting mungkin? Jarang sih Pak. Oh, berarti baru sekedar hobi. Iya. Belum sampai ke bisnis betul ya. Kebetulan ya. Bagus banget loh. Kadang kalau hasilnya memang lebih-lebih gitu saya jual gitu. Wah, boleh dong jual ke saya. Siap menampung. Kan sehat itu bagus sehat, ya. Yang mak-mak gini kadang-kadang juga males juga ya. Udah kerja, pulang juga udah capek, mau paling sekedar nyiram-nyiram bunga gitu aja. Itu aja ada beberapa yang mati. Tapi ini Mas Rifki luar biasa loh. Masih muda lagi ya, masih pelajar kok. Betul. Ada ya yang hobi berkebun gitu. Saya baru menemukan ini. Dan itu saya pikir juga karena dari beberapa aktivitas di medsos, melihat kan sekarang tren itu. Iya. Jadi trending juga ya berkebun ya. Mahasiswa gitu. Betul, ya. Mulai
mulai hobi berkebun seperti itu ya. Ada yang pakai media tanah, ada yang Iya. Air juga. polybag air juga. Itu apotek hidup juga ya? Iya, Kayak cabai, tomat. iya ada. Wah, keren tuh. Mungkin lahannya subur ya, subur ya. Mungkin Iya, kapan-kapan kita hunting ke Kapan-kapan sana ya. next time. Nah, kalau Mbak Bita nih ya, sebagai penghuni boarding, penghuni asrama, ini seberapa sering kamu dan teman-teman bermain handphone? Jadi kalau di asrama pasti dibatasi ya, Pak. Dibatasi. Iya. Jadi kita itu dikasih HP itu setelah subuh, Setelah subuh ya? kemudian dikumpulkan setengah 10 seperti itu. Subuh setengah 10, Nggih. kira-kira 4 jaman lah ya. Iya. Jadi kita itu kan waktu puasa ini bulan Ramadan ini itu HP-nya lebih diperketat. Tadinya, gitu ya? nggih, tadinya itu setiap setengah 10 itu belum dikumpulkan, Bu. Malah jam 10 dikumpulkannya itu. Sekarang maju karena kita itu harus bangun sahur pagi. Jadi yang Bapak Ibu guru yang mengampu boarding itu tidak mau anak-anak asrama itu sampai nggak bangun sahur gitu. Jadi lebih diperketat lagi. Pokoknya setengah 10 itu harus sudah pada tidur gitu. Nggih. Jadi dibatasi banget. Jadi untuk handphone itu pasti sebagai generasi zilenial kita pasti juga menggunakan HP itu tidak hanya untuk bermain-main juga. Tadi mencari informasi seputar berkebun, kemudian mencari informasi Yang manfaat lain lah ya. yang bermanfaat dan tidak hanya untuk main-main gitu lah, Bu. Nggih. Dan di situ di asrama juga kita juga dibatasi, jadi lebih tahu waktu kapan harus menggunakan handphone dan kapan juga harus mengistirahatkan diri kita sendiri. Ini kayak anak pondok lah ya. Iya, anak pondok juga seperti itu. Jadi luar biasa ya Pak. Ya, kita punya Gen Z yang berkualitas seperti ini dan Optimis lah. iya optimis. Ini bisa menjadi inspirasi bagi Gen Z dimanapun kalian berada gitu ya. Nah, sekarang ngobrol tentang ngabuburit, biasanya kan salah satu kegiatannya itu nyari takjil ya, berburu takjil. Kira-kira seringnya nyari menu apa nih untuk takjil, untuk berbuka puasa? Pengen yang manis-manis aja. Manis. Es Kurma pasti ya. ya. Tapi kalau anak-anak sekarang apa? Masih suka kurma? Suka nggak kurma? Enggak. Kebetulan saya nggak suka ya. Sudah mencoba berapa kali tapi tuh nggak pernah tertarik gitu loh, Bu. Ya Allah, padahal keluarga saya tuh suka banget sama kurma-kurma itu pasti beli banyak. Ya, anak-anak sekarang Sampai emang kebuang. ya, sukanya yang makanan-makanan yang fast food seperti itu ya. Sukanya apa Mbak? Gita. Saya kalau biasanya kalau buka puasa tuh pasti harus ada es buah sih, Es Bu. buah ya? Iya. Kalau di asrama? Kalau di asrama itu pasti ada takjilnya, itu pasti ada es teh. Es teh, Tapi ya. saya jarang ambil sih, Bu. Iya. Kalau Mas Rifki sukanya apa? Menu buka puasa? Apa ya? Ya paling apapun aja sih, Bu. Apapun aja. Yang penting esnya itu. Oh ini lempeng Buat banget sekarang. nih. Ini siswa yang paling nggak neko-neko. Nah kalau Pak Sadun nih ya biasanya buka apa Pak? Favorit Mungkin menu tidak buka kalau puasa? pribadi karena pertimbangannya itu banyak Bu. Kalau pengen ikut pengen yang macam-macam itu nanti kan juga perlu ngimami sholat tarawih. Pertimbangannya nanti kalau kekenyangan repot juga. Nggak kuat bangun ya. Kemudian belum lagi yang rentan, dan ini ternyata seusia kami itu sudah mulai menjauhi yang namanya es. Es ya, dan kolesterol, Betul, gorengan dan iya. sebagainya. Ya pokoknya 40 ke atas lah. Anggur ke atas, angkat aja ya. Ya, tapi Gen Z ini perlu tahu juga ya, kalau udah usia kayak kita gini 40 ke atas itu udah harus menghindari yang makanan yang begitu deh. Tahu diri. Tahu diri. Ya. Nah, sekarang kalau dari sisi syariat agama ya Pak Sadun ini kan sebagai penyuluh agama, kegiatannya dari pagi sampai maghrib tentu ya
ngaji mulu ya, ngajar ngaji terus ya, nggak berhenti. Apalagi ini sebentar lagi jadi petugas haji ya Pak ya. Seperti Insya itu Allah, ya. insya Allah. Kita doakannya sudah Mbak lancar Iko, ya sampai amin. nanti pelaksanaan. Nah, kalau di sisi syariat Islam ya, sesuai dengan ajaran agama, sebaiknya Ramadan ini diisi dengan apa aja sih Pak? Berbicara Ramadan itu, sebagaimana Ramadan itu sendiri kan berarti nama dari salah satu nama Allah, sehingga kita dengan menyebut Ramadan itu artinya memanggil Allah. Oh gitu. Betul. Maka prinsipnya semua kegiatan yang bernilai ibadah itu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Betul. Ada ibadah yang mahdoh seperti sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu jelas lah ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan ibadah ghairu mahdoh yang tampaknya biasa, tetapi karena itu diniatkan untuk kebaikan orang banyak, kebaikan keluarga, untuk kemaslahatan orang banyak, maka dinilai ibadah dan pahalanya luar biasa. Bahkan dikatakan pahalanya Ramadan itu terserah kita mintanya berapa gitu. Oh gitu. Saking banyaknya. Saking banyaknya ya. Nah, dari pagi sampai menjelang maghrib nih Pak ya, kecuali malam ya, itu ada nggak waktu-waktu yang mustajab seperti itu? Ya. Tentu selama Ramadan ya, selama Ramadan itu disebutkan, bahkan para malaikat pun diperintahkan untuk turun ke bumi, menyaksikan segala aktivitas manusia. Nah, kaitannya dengan aktivitas selama Ramadan itu bisa dikatakan semua waktunya mustajab. Semua waktunya mustajab. Semua waktunya mustajab. Terlebih-lebih di titik-titik di mana kita bersujud, di mana kita zikir, seperti itu. Dan tentu Jumatnya Ramadan melebihi hari-hari yang lain. Jumatnya Ramadan Jumatnya melebihi Ramadan. Jumat-Jumat yang lainnya, luar biasa. Ya, tentu ini menjadi Ini kesempatan yang sangat luar biasa. gengsi juga perlu tahu ya. Jadi biar yang lain juga nggak main-main mulu gitu ya. Kalau waktu puasa ini kan, kalau waktu puasa ini kan mungkin tenaganya agak lemes ya. Jadi apa ya? Kalau ikut ngaji mungkin sambil gini ya, tiduran rebahan gitu, sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Atau cukup mendengarkan di sosial media ya, Betul. YouTube, Instagram, seperti itu. Itu juga dapat pahala juga ya Pak ya? Bahkan tidurnya orang puasa itu pahala. Gitu. Itu terkadang digunakan untuk jurus pamungkas itu. Jurus pamungkas. Pokoknya saya selama tidur jangan diganggu. Oh gitu ya. Nah itu gimana terus sebenarnya? Itu makna sebenarnya adalah ketika kita untuk menghindari maksiat itu dengan tidur, maka tidurlah. 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 Selama itu untuk menghindari maksiat. Tetapi ketika kita bisa beribadah ketika tidak tidur, artinya tidak maksiat, Iya. itu jauh lebih baik. Iya. Jangan pas kerja malah tidur ya. Harusnya di kantor kerja, tapi dia malah tidur, gimana tuh? Nah, itu mungkin pemahaman yang salah. Keliru. Ya kan? Harus diluruskan. Iya, kerja kan gitu. beda juga ya. Betul sekali ya. Nah, pesan nih untuk teman-teman Gen Z nih ya, Mbak Bita dan Mas Rifki, apa Mas untuk teman-teman selama bulan Ramadan ini agar mereka lebih bersemangat dan produktif seperti itu. Intinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, dan tadi katanya Pak Sadun, segala kegiatan yang akan berpahala itu pasti dilipat gandakan seperti itu nggih, Pak. Maka dari itu kita sebagai generasi zilenial juga harusnya bisa mendapatkan kesempatan itu untuk meraih pahala sebanyak mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang pastinya nyaman dan juga dapat
meraih pahala yang semaksimal mungkin. Seperti itu. Ya, ikut ya. Kalau Mas Rifki? Kalau saya itu jangan disia-siakan aja lah waktunya gitu. Sia-siakan Ramadan ya. Karena kebanyakan Gen Z juga kan pada saat bulan Ramadan itu juga waktunya itu agak lebih banyak gitu. Waktunya agak lebih gitu. banyak ya. Daripada dibuat maksiat atau hal-hal yang tidak berguna iya. gitu ya. Berkebunlah seperti saya. Betul. Iya, perlu dibuat konten Mas saya iya. untuk menginspirasi yang lain Iya. ya. Sekarang Pak Saadun deh, pesan untuk masyarakat Rembang dalam menjalani ibadah Ramadan ini, Pak. Ya, terima kasih. Sebagaimana tadi kita bahas bahwa ibadah itu tidak hanya yang murni saja, seperti sholat, baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, tetapi segala bentuk yang bermanfaat untuk orang, untuk masyarakat, itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah, sekecil Maka, apapun ya. Sempatkanlah di bulan Ramadan ini memberikan manfaat untuk orang lain. Bermanfaat Ya. untuk orang lain. Katakanlah semisal selain di bulan Ramadan kita malas untuk bersih-bersih lingkungan, tapi di bulan Ramadan kita sempatkan. Kita sempatkan. Atau yang di rumah tidak pernah bersih-bersih lantai atau kamar atau lain sebagainya, sempatkanlah mumpung di Ramadan. Karena biasanya menyambut Lebaran. Gitu tuh. Iya, ternyata ada hikmahnya juga. Betul. Ya. Kan kalau pas Lebaran itu kan tamu kan banyak, otomatis mereka Iya. juga membersihkan ini dan itu, memperbaharui ini dan itu. Tapi niatnya kan untuk Betul. menghormati tamu. Itu luar biasa, berpahala Luar biasa juga. pahala juga ya. Jadi ini nggak cuma pamer, tapi emang Iya. niatnya memuliakan tamu gitu ya. Bahkan disebutkan itu Mbak Iko, setiap kali menjelang puasa itu dalam sebuah hadisnya Allah memerintahkan penghuni surga untuk menata, padahal surga itu kan sudah indah ya. Oh gitu ya. Itu ditata, Tata lagi. ditambah hiasannya, bahkan pintunya dibuka dan ditiupkan angin dari arsy. Dan itu Saya nggak bisa membayangkan. iya, saya membaca hadisnya itu sambil bayangkan, wah betapa indahnya itu. Nggak terbayangkan deh. Itu penduduk surga itu sampai bertanya-tanya, ini tumben kok ada penyambutan seperti ini. Dedaunan yang tertiup angin itu menimbulkan suara yang tidak pernah ada suara seindah itu. Masya Allah. Itu menjelang puasa, saking Mulianya bulan Ramadan. Kemudian diumumkan bahwa sekarang masuk bulan puasa. Terus kemudian mereka berdiri semua menyambut kedatangan bulan puasa. Luar biasa ya. Bagaimana dengan kita yang di sini? Mulai dari sekarang harus semakin Semangat. meningkatkan ibadahnya ya. Baik ibadah Ramadan maupun ghairu Ramadan ya. Ramadan. Ya, baik. Mbak Dita, Mas Rifki dan Pak Saadun, sepertinya waktunya sudah cukup. Ini sudah mau jam ngabuburit nih. Dan karena Harus sudah ada mau season kedua ini. season Mbak kedua, Ika. karena sudah mau jam pulang ya, Iya, udah mau betul. hampir jam 3. Nah, kita akan sambung di lain waktu tentunya dengan tema dan pengalaman yang lebih menarik ya. Kita tunggu semoga selalu berprestasi Mbak Bita, Mas Rifki dan juga Pak Saadun ya. Ini Mas Ice mau ikut lomba apa lagi nih Pak? Kalau musim Ramadan kan mudik ya. Mudik. Iya, kita ini yang menyambut siap-siap ini ya, menyambut ramah pemudik gitu ya. tentu dengan fasilitas dan disiapkan gitu ya. penyambutan. Baik pemirsa, demikian podcast Bicara kita pada hari ini. Kita akan berjumpa pada podcast Bicara edisi terakhir dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang akan tayang menjelang Lebaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.